Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa laporan yang sama bisa dibaca dan dimaknai berbeda oleh setiap orang? Atau mengapa seorang manajer bisa membuat keputusan yang tampaknya tidak rasional padahal data akuntansinya sangat jelas? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi inti dari topik yang akan kelompok 4 bahas hari ini, yakni pendekatan peristiwa dan perilaku. Oke, jadi untuk anggota dari kelompok 4 sendiri terdiri dari yang pertama ada Andriana Apriza NIM 064, ada Dianata Amelia NIM 01, ada Regita Indah NIM 220, ada Muhammad Faizal Solahuddin NIM 047, ada Risa Adinda Lestari NIM 111 dan ada Naisa Ivania NIM 292. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang event approach atau pendekatan peristiwa. Nah, apa sih pengertian dari pendekatan peristiwa itu? Jadi, pendekatan peristiwa adalah suatu pendekatan yang menekankan bahwa tujuan utama akuntansi adalah menyediakan informasi tentang peristiwa ekonomi yang relevan. Tidak hanya menyajikan angka-angka hasil akhir seperti laba maupun arus kas. Nah, artinya akuntansi itu tidak fokus pada hasil maupun output, tetapi lebih kepada kejadian-kejadian atau peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Misalnya, contoh, transaksi penjualan, kemudian pembelian aset, investasi, dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi muncul dari pendekatan peristiwa ini? Jadi, pendekatan peristiwa ini muncul karena ada perbedaan pandangan dalam American Accounting Association pada tahun 1966, di mana terdapat kelemahan pada pendekatan nilai atau value approach. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu financial statements between value approach and event approach. Atau pada materi ini akan saya jelaskan tentang perbedaan cara pandang laporan keuangan antara pendekatan nilai atau value approach dan pendekatan peristiwa atau event approach. Mulai dari yang pertama yaitu value approach atau pendekatan nilai. Pendekatan ini itu melihat laporan keuangan sebagai hasil akhir atau output dari aktivitas perusahaan. Contohnya laba rugi atau income statement. Laba rugi ini dipandang sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, yang mana fokusnya itu berapa laba atau rugi yang dihasilkan. Yang mana intinya pendekatan ini tuh hanya menekankan angka hasil akhir, bukan proses atau kejadian yang menyebabkannya. Kemudian yang kedua yaitu event approach atau pendekatan peristiwa. Jadi pada pendekatan ini itu kita melihat laporan keuangan sebagai representasi dari peristiwa ekonomi yang terjadi. Contohnya laporan laba rugi dipandang sebagai komunikasi langsung dari peristiwa operasional selama periode tertentu, yang artinya bukan sekedar laba, tapi aktivitas seperti penjualan, biaya, kemudian produksi yang menghasilkan laba tersebut. Nah, yang mana pada event approach ini yang ditekankan adalah yang menentukan apakah suatu peristiwa dilaporkan, yaitu relevansi peristiwa tersebut, bukan hanya dampaknya terhadap kas. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik pendekatan peristiwa. Jadi karakteristik pendekatan peristiwa ini terdapat 4 ya. Yang pertama, fokus pada peristiwa ekonomi. Jadi akuntansi itu menyajikan data mentah tentang peristiwa, bukan hanya hasil akhirnya. Ini artinya pendekatan ini itu melihat bahwa yang paling penting dalam akuntansi adalah kejadian ekonomi yang terjadi dalam perusahaan, bukan hanya hasil akhirnya. Misal, pendekatan biasa itu misal laba sama dengan 200 juta, maka pendekatan peristiwanya yaitu misal terjadi peningkatan penjualan, kemudian ada kenaikan biaya produksi, dan lain-lain. Nah, intinya apa sih yang menyebabkan laba itu muncul? Kemudian yang kedua yaitu informasi lebih detail. Jadi tidak langsung diringkas atau pengguna bisa mengolah sendiri sesuai kebutuhan. Yang mana dalam pendekatan ini data itu tidak langsung diringkas menjadi angka dasar, yang artinya informasinya itu lebih detail, kemudian tidak langsung dijumlahkan atau digabungkan. Misal dalam informasinya itu akuntansi biasa itu total biayanya 100 juta. Kalau di event approach atau dalam pendekatan peristiwa, misal biaya bahan bakunya 50 juta, biaya tenaga kerja 30 juta, biaya overhead 20 juta, yang akhirnya menghasilkan 100 juta. Maka pengguna tersebut bisa melihat komponen detailnya.
Kemudian yang ketiga yaitu relevansi untuk berbagai pengguna. Jadi setiap pengguna, misal investor, manajer, kreditor, dan lain-lain, itu bisa memakai data yang sama untuk keputusan yang berbeda. Jadi pendekatan ini tuh mengakui bahwa setiap pengguna itu punya kebutuhan yang berbeda. Misalnya investor itu fokus pada profit dan pertumbuhan. Maka dari itu, data disajikan secara lengkap sehingga pengguna itu bebas mengolah sendiri sesuai kebutuhan. Jadi intinya bisa digunakan untuk semua kebutuhan. Kemudian yang terakhir yaitu observasi langsung, yaitu karakteristik peristiwa yang dapat diamati langsung dan memiliki makna ekonomi. Jadi karakteristik lain itu peristiwa yang dicatat adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa diamati. Yang artinya tidak hanya sekedar asumsi maupun bukan perkara semata. Contohnya penjualan terjadi, kemudian pembelian aset, pembayaran utang, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu teori normatif pendekatan peristiwa. Jadi teori ini itu menjelaskan bahwa akuntansi seharusnya menyajikan atribut atau karakteristik yang paling relevan dari peristiwa ekonomi penting agar pengguna laporan dapat memprediksi masa depan organisasi dengan lebih baik. Yang mana artinya akuntansi itu tidak hanya mencatat angka tapi juga memilih dan menyajikan peristiwa yang benar-benar berpengaruh. Selain itu, informasinya juga harus disusun secara periodik atau secara berkala dan bebas dari bias yang menyesatkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memaksimalkan akurasi prediksi atau forecasting dari laporan akuntansi. Nah, selanjutnya terdapat komponen utama juga dalam pendekatan peristiwa, yaitu yang pertama klasifikasi peristiwa yang jelas atau taksonomi. Jadi harus ada pengelompokan peristiwa yang jelas. Jadi kita sebagai akuntan perlu menentukan jenis-jenis peristiwa ekonomi dan mana yang penting untuk dilaporkan. Kemudian yang kedua yaitu sistem klasifikasi yang lebih baik, yang mana dibutuhkan klasifikasi untuk lebih efektif dan terstruktur, yang tujuannya untuk memudahkan menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Dan yang terakhir yaitu sistem informasi akuntansi berbasis peristiwa, yang mana akuntansi itu harus didukung oleh sistem informasi yang berbasis peristiwa. Artinya, data tidak langsung diringkas dan semua peristiwa itu disimpan dalam sistem atau yang biasa kita sebut database, sehingga pengguna itu bisa mengakses sesuai kebutuhan mereka. Materi selanjutnya yaitu pendekatan perilaku, di mana melihat akuntansi sebagai alat komunikasi. Pada penelitian ini menekankan bahwasanya informasi akuntansi digunakan sebagai pengambilan keputusan dan keputusan tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu individu atau kelompok. Behavioral accounting yaitu merupakan bidang baru dalam akuntansi yang menggabungkan antara psikologi, akuntansi, dan perilaku organisasi. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memprediksi atau menjelaskan perilaku manusia yang berdampak pada suatu konteks akuntansi. Untuk contoh behavioral accounting sendiri yaitu yang pertama ada bagaimana manajer bisa bereaksi terhadap laporan laba, dan contoh lainnya yaitu bagaimana investor memahami laporan keuangan. Materi selanjutnya yaitu fokus penelitian dalam pendekatan perilaku dalam konteks akuntansi. Yang pertama ada kecukupan pengungkapan atau disclosure. Di sini peneliti ingin mengetahui apakah informasi dalam laporan keuangan tersebut sudah cukup yang dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan auditor. Yang kedua, terdapat kegunaan laporan keuangan. Di sini peneliti ingin mengetahui apakah laporan keuangan benar-benar digunakan untuk pengambilan keputusan, dan hasil dari penelitian ini adalah digunakan tetapi tidak menjadi salah satunya sumber. Jadi pengguna lain juga menggunakan pertimbangan informasi lain di luar laporan keuangan. Yang ketiga, terdapat sikap terhadap praktik pelaporan. Di sini peneliti ingin melihat apakah setiap orang punya pendapat berbeda tentang metode akuntansi, dan hasilnya yaitu ada perbedaan sikap antar kelompok profesional, dan kesimpulannya yaitu akuntansi dipengaruhi oleh opini dan preferensi berbagai manusia. Dan yang terakhir adalah penilaian materialitas, di mana peneliti ini mengkaji bahwasanya apakah pendekatan perilaku ini dianggap penting atau material, dan hasilnya yaitu setiap individu memiliki penilaian yang berbeda. Artinya tidak ada standar yang benar-benar mutlak tentang pendekatan perilaku tersebut.
Materi selanjutnya yaitu apa saja sih dampak informasi akuntansi terhadap perilaku. Yang pertama ada functional fixation, yaitu di mana manusia cenderung terpaku pada cara lama. Nah, jika ada perubahan metode, dia itu sulit menyesuaikan keputusan. Contohnya, tetap fokus pada laba meskipun ada informasi lain. Jadi kesimpulannya, pengalaman masa lalu mempengaruhi keputusan saat ini. Yang kedua, terdapat framing effect, yaitu pengaruh penyajian. Cara penyajian informasi mempengaruhi suatu keputusan. Contohnya, rugi 10% dibandingkan dengan bertahan 90%. Walaupun sama, hasilnya itu mempengaruhi persepsi yang berbeda. Kesimpulannya yaitu bahasa dan penyajian sangat penting dalam akuntansi, terutama untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga, terdapat information inductance, yaitu perilaku manusia bisa berubah karena mengetahui bahwa informasi akan dilaporkan. Contohnya, manajer mengubah keputusan agar terlihat lebih baik. Nah, kesimpulannya, informasi akuntansi bisa mempengaruhi tindakan sebelum keputusan dibuat. Lalu yang terakhir terdapat akuntansi sebagai bahasa atau bahasa komunikasi. Tampaknya istilah akuntansi mempengaruhi pemahaman dan mempermudah atau bisa juga membingungkan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai pendekatan prediktif. Nah, pendekatan prediktif ini muncul dari sebuah masalah yang sering dihadapi dalam akuntansi, yaitu ketika ada beberapa metode pengukuran yang berbeda, metode mana yang seharusnya dipilih. Nah, pendekatan ini itu menjawab masalah tersebut dengan cara yang praktis, di mana metode akuntansi yang terbaik itu bukan dinilai dari beberapa teoritis atau seberapa rumit metode tersebut, melainkan dari seberapa akurat metode itu dalam prediksi peristiwa ekonomi di masa depan. Nah, hal ini itu sejalan dengan pernyataan dari Beaver bahwa ukuran dengan daya prediksi terbesar adalah suatu peristiwa tertentu ialah dianggap sebagai metode terbaik, yang artinya jika metode A itu lebih akurat dalam prediksi masa depan dibandingkan metode B, maka metode A yang seharusnya itu digunakan. Nah, dalam pendekatan prediktif, penelitian itu terbagi ke dalam dua aliran utama. Aliran pertama ini berfokus pada prediksi peristiwa ekonomi. Di sini peneliti itu menguji apakah angka-angka dalam laporan keuangan itu bisa digunakan untuk memprediksi kejadian ekonomi secara langsung. Contohnya, yang paling umum adalah prediksi kebangkrutan. Dari rasio keuangan yang ada saat ini, itu kita bisa mendeteksi lebih awal apakah suatu perusahaan itu berpotensi mengalami kebangkrutan di masa mendatang. Aliran kedua berfokus pada prediksi reaksi pasar modal. Nah, hal ini berbeda dari aliran pertama. Di aliran ini yang diprediksi itu bukan peristiwa ekonominya secara langsung, melainkan bagaimana pasar saham ini bereaksi terhadap informasi akuntansi yang dipublikasikan. Misalnya, ketika laporan laba suatu perusahaan itu dirilis, apakah harga sahamnya itu akan naik atau turun, dan apakah reaksi tersebut itu bisa diprediksi dari angka akuntansi sebelumnya. Salah satu penerapan paling penting dari pendekatan prediktif ini adalah dalam memprediksi kebangkrutan perusahaan. Ide dasarnya adalah apakah kita bisa mendeteksi lebih awal bahwa suatu perusahaan itu akan mengalami kebangkrutan hanya dengan melihat angka-angka di laporan keuangan saja. Nah, Beaver pada tahun 1966 itu mencoba menjawab pertanyaan itu dengan cara yang sederhana, di mana ia itu menguji satu rasio keuangan dalam satu waktu dari penelitiannya itu ditemukan bahwa rasio arus kas terhadap total utang adalah prediktor kebangkrutan yang paling akurat, dan juga diikuti oleh rasio laba bersih terhadap total aset, yang artinya perusahaan yang arus kasnya kecil dibanding utangnya atau labanya itu lebih rendah dibanding asetnya cenderung lebih berisiko mengalami kebangkrutan. Namun pendekatan satu rasio ini itu memiliki keterbatasan. Kondisi keuangan perusahaan itu tentu tidak bisa digambarkan hanya dari satu angka saja. Oleh karena itu, Altman pada tahun 1968 kemudian menyempurnakan pendekatan ini dengan menggabungkan 5 rasio sekaligus dalam satu model yang dikenal sebagai Z-score. Kelima rasio tersebut itu masing-masing mengukur aspek yang berbeda, mulai dari likuiditas jangka pendek, kemampuan mengakumulasi laba, efisiensi operasional, perlindungan terhadap utang, hingga efisiensi penggunaan aset. Nah, dengan mempertimbangkan kelima aspek tersebut secara bersamaan, model Z-score itu terbukti mampu memprediksi kebangkrutan dengan tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendekatan Beaver.
Nah, setelah Altman itu muncul pendekatan lain yang dikembangkan oleh Olson pada tahun 1960, di mana Olson ini menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu model logit. Menurut Olson, kemungkinan sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan itu dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama adalah ukuran perusahaan, karena perusahaan yang lebih besar itu umumnya memiliki ketahanan finansial yang lebih baik. Kedua adalah struktur keuangan, yang melihat seberapa besar perusahaan itu bergantung pada utang untuk membiayai operasional. Yang ketiga adalah kinerja perusahaan yang mencerminkan seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba. Dan keempat adalah likuiditas saat ini, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, keempat faktor ini itu kemudian diwakili oleh 9 rasio keuangan dalam model Olson yang secara bersama-sama memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Penerapan pendekatan prediktif ini tidak berhenti pada prediksi untuk kebangkrutan saja, tapi pendekatan ini juga bisa digunakan dalam dunia obligasi, khususnya untuk memprediksi seberapa besar resiko yang harus ditanggung investor ketika membeli obligasi suatu perusahaan. Fisher itu mengembangkan sebuah model yang menggunakan 4 variabel untuk menjelaskan perbedaan tingkat resiko antar obligasi. Yang pertama adalah variabilitas pendapatan, yang melihat seberapa stabil laba perusahaan dari tahun ke tahun. Karena semakin tidak stabil labanya, itu semakin tinggi resiko obligasinya. Yang kedua adalah solvabilitas, yang melihat sudah berapa lama perusahaan itu tidak mengalami masalah keuangan. Karena semakin lama perusahaan dalam kondisi sehat, itu juga resikonya semakin rendah. Yang ketiga adalah struktur modal, yang membandingkan antara nilai ekuitas dengan total utang perusahaan. Dan keempat adalah total obligasi yang beredar. Semakin banyak obligasi yang diterbitkan perusahaan, itu semakin tinggi resiko yang ditanggung oleh investor. Selain untuk memprediksi kebangkrutan dan juga resiko obligasi, pendekatan prediktif ini juga digunakan untuk meramalkan laba perusahaan di masa depan. Nah, caranya itu dengan melihat pola historis dari data laba yang sudah ada sebelumnya. Dari penelitian yang ada itu ditemukan bahwa laba tahunan cenderung mengikuti pola yang cukup sederhana, di mana laba tahun ini adalah prediksi terbaik untuk laba di tahun depan, yang artinya jika perusahaan mencatatkan laba yang baik di tahun ini, kemungkinan besar labanya di tahun depan juga tidak akan jauh berbeda. Nah, namun untuk prediksi yang lebih akurat, data triwulan itu terbukti lebih unggul dibandingkan data tahunan, karena data triwulan itu lebih kompleks dan juga mencerminkan pola musiman yang terjadi dalam bisnis. Misalnya, ada kuartal-kuartal tertentu di mana penjualan secara konsisten itu lebih tinggi dibandingkan kuartal lainnya. Nah, pola-pola seperti inilah yang membuat prediksi berbasis data triwulan itu menjadi lebih presisi. Oke teman-teman, coba kita bayangkan otak manusia itu sebagai sebuah mesin yang tak pernah berhenti bekerja, di mana otak itu akan terus menerima data, mengolahnya, lalu menghasilkan sebuah keputusan. Jadi inilah inti dari pendekatan pemrosesan informasi manusia teman-teman. Pendekatan ini itu lahir dari sebuah pertanyaan mendasar, yakni mengapa dua orang yang melihat data keuangan yang sama bisa mengambil keputusan yang beda. Jawabannya ada pada bagaimana informasi tersebut diterima, diproses, dan diinterpretasikan oleh masing-masing individu. Jadi model ini tuh bekerja layaknya sebuah sistem teman-teman. Ada input berupa informasi yang masuk, kemudian ada juga proses atau pengolahan yang terjadi dalam pikiran seorang pengambil keputusan, dan juga ada output berupa penilaian atau keputusan yang akan dihasilkan. Nah, ketiga komponen ini itu akan saling terhubung dan mempengaruhi satu sama lain. Oke teman-teman, jadi sebelum keputusan itu lahir, ada banyak hal yang membentuk cara kita untuk menerima sebuah informasi. Inilah yang kita sebut sebagai komponen input atau 5 variabel kunci yang menentukan bagaimana kita akan memandang data sebelum memprosesnya. Yang pertama ada karakteristik skala teman-teman, yakni seberapa terukurkah isyarat yang kita gunakan. Tentunya kita tahu kan, angka berupa rupiah yang kita baca dalam sebuah informasi itu akan berbeda maknanya dengan nilai berupa persentase. Kemudian yang kedua ada konten informasi. Apakah data itu benar-benar relevan dan prediktif? Dimana informasi yang banyak teman-teman itu belum tentu bermakna atau memiliki value. Jadi kita harus pintar-pintar juga dalam menyaring sebuah informasi. Kemudian ada properti statistik atau bagaimana distribusi dan pola dari keseluruhan data yang tersedia. Dan yang keempat ada metode penyajian atau apakah
data ini akan ditampilkan sebagai sebuah tabel, atau data akan ditampilkan sebagai sebuah grafik, atau bahkan dalam sebuah narasi. Nah, format ini akan sangat mempengaruhi dari persepsi penerima informasi tersebut. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada konteks, atau keputusan yang sama itu bisa saja berbeda di ruang rapat boardroom dibanding dengan di tengah krisis keuangan. Jadi bisa aja sebuah keputusan itu akan berbeda dengan situasi atau peristiwa juga yang berbeda. Jadi teman-teman, singkatnya, garbage in, garbage out. Kualitas input ini akan sangat menentukan kualitas keputusan yang akan dihasilkan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yakni apa sih yang sebenarnya terjadi dalam pikiran seorang pengambil keputusan. Nah, yang pertama ada komponen proses ya. Komponen proses ini sebenarnya dibagi menjadi dua dimensi besar teman-teman. Yang pertama ada karakteristik penilaian, atau seberapa konsistenkah seseorang dalam mengambil sebuah keputusan dalam situasi yang sama tapi waktunya beda. Kemudian apakah seorang pengambil keputusan akan setuju dengan rekan-rekannya dan seberapa akurat dibandingkan standar yang ideal. Dan yang paling kritis teman-teman, apakah seorang pengambil keputusan tersebut sadar bagaimana cara ia berpikir. Dan dimensi yang kedua, kita akan membahas mengenai aturan keputusan, yakni model mental apa yang ia gunakan dalam mengambil keputusan. Ada yang linear dan ada yang terstruktur. Kemudian ada yang non-linear dan ada yang intuitif. Ada yang compensatory, di mana kekurangan suatu aspek bisa saja ditutupi dengan kelebihan aspek lain. Dan juga ada non-compensatory, di mana satu nilai di bawah ambang batas langsung akan mendiskualifikasi pilihan. Dan yang paling inovatif teman-teman itu ada konsep bootstrapping, yaitu membangun model matematis dari pola keputusan manusia yang lalu, kemudian lalu menggunakannya kembali untuk membuat keputusan di masa depan. Kita tanpa sadar itu adalah sebuah algoritma yang diciptakan oleh sebuah manusia. Oke teman-teman, jadi setelah informasi tadi masuk dan juga diproses, tibalah kita pada hasil akhirnya, yakni komponen output. Jadi output ini bukan sekedar apakah suatu keputusan itu sudah selesai dibuat, melainkan output ini mencerminkan kualitas seluruh proses yang mendahulunya dari input, proses hingga output. Di mana ada dua dimensi utama di sini. Yang pertama adalah kualitas penilaian yang mencakup 5 hal teman-teman. Yang pertama, apakah prediksi kita akurat? Apakah kita konsisten secara internal? Apakah kesimpulan kita selaras dengan pengguna lain? Dan juga apakah keputusan kita koheren secara logis? Jadi kualitas yang tinggi itu bukan berarti selalu benar teman-teman, tapi menunjukkan bahwa kita telah mengintegrasikan informasi secara yang lebih efektif. Kemudian yang tidak kalah penting adalah self-insight, yakni seberapa dalam kita memahami cara kita sendiri untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, ini adalah kemampuan untuk bertanya pada diri kita sendiri, mengapa kita membuat keputusan ini, faktor apa saja yang telah mempengaruhi kita, dan juga apakah ada bias yang tidak kita sadari dalam pengambilan keputusan. Jadi rendahnya self-insight ini bisa menjadi silent killer bagi pengambil keputusan, di mana kita merasa sudah rasional, padahal kita sedang terjebak dalam pola pikir yang tidak kita kenali. Oke teman-teman, jadi untuk memahami pemrosesan informasi manusia secara lebih mendalam, para peneliti telah mengembangkan 4 pendekatan yang berbeda yang masing-masing akan memotret aspek yang unik dari proses berpikir manusia. Jadi yang pertama ada lens model approach. Jadi lens model approach ini dikembangkan oleh Brunswick. Jadi pendekatan ini tuh akan memotret hubungan antara isyarat lingkungan dengan penilaian yang dibuat oleh manusia. Seperti sebuah lensa kamera yang memfokuskan cahaya, model ini tuh akan membantu kita melihat variabel mana yang benar-benar itu akan mempengaruhi keputusan kita. Kemudian yang kedua adalah probability judgment, yang dikenal juga sebagai pendekatan Bayesian teman-teman. Jadi bayangkan seorang detektif yang akan memperbarui dugaan setiap kali dia menemukan bukti baru. Jadi pendekatan ini juga sama halnya seperti itu. Pendekatan ini akan membandingkan intuisi manusia dengan teorema Bayes, yakni seberapa rasionalkah kita sebenarnya dalam memperkirakan sebuah probabilitas. Kemudian yang ketiga ada prediction behavior, atau sebelum keputusan dibuat,
ada sebuah proses pencarian informasi yang seringkali luput dalam perhatian kita semua. Jadi pendekatan ini tuh akan meneliti dinamika dengan mendefinisikan masalah, membentuk hipotesis, dan juga mencari data lingkungan yang seringkali tidak juga terstruktur begitu. Dengan pendekatan proses tracking, kita bisa mengikuti jejak pikiran seseorang langkah demi langkah, teman-teman. Dan yang keempat, ada cognitive style approach, atau setiap orang memiliki gaya berpikir yang khas, yang juga akan menjembatani antara stimulus dan juga respon. Jadi pendekatan ini itu akan mengeksplorasi 5 dimensi psikologis kognitif untuk memahami mengapa sih dua orang yang cerdas pun itu bisa bereaksi sangat berbeda dalam informasi yang sama. Pendekatan perilaku dalam akuntansi menekankan bahwa informasi akuntansi itu tidak hanya berfungsi sebagai penyajian angka, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap perilaku individu maupun kelompok dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam konteks ini, pengguna laporan keuangan seperti investor, manajer, dan kreditor tidak selalu bertindak rasional karena keputusan mereka itu dipengaruhi oleh persepsi, pengalaman, serta kondisi psikologis. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pendekatan perilaku ini harus dilakukan untuk menilai sejauh mana informasi akuntansi itu mampu dipahami dengan baik dan benar-benar digunakan secara efektif dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pendekatan perilaku. Nah, salah satu kelebihan utama pendekatan perilaku itu adalah kemampuannya memberikan gambaran yang lebih realistis mengenai proses pengambilan keputusan. Lalu, pendekatan ini juga menyadari bahwa manusia seringkali dipengaruhi oleh berbagai bias, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu berdasarkan pertimbangan rasional semata. Nah, pendekatan ini juga membantu menjelaskan fenomena seperti functional fixation, di mana pengguna laporan keuangan itu cenderung terpaku pada satu informasi tertentu. Misalnya, laba tanpa mempertimbangkan informasi lain seperti arus kas atau prospek perusahaan. Nah, dengan memahami perilaku tersebut, penyusunan laporan keuangan itu juga dapat menyajikan informasi yang lebih relevan, jelas, dan mudah dipahami, sehingga dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pengguna. Nah, selanjutnya itu ada untuk kelemahannya dan kesimpulan evaluasinya itu adalah pendekatan perilaku itu berdasarkan perilaku manusia yang pada dasarnya sulit untuk diukur dan diprediksi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi psikologis, latar belakang budaya, serta lingkungan sosial. Nah, selain itu, hasil penelitian dalam pendekatan ini juga seringkali menunjukkan perbedaan sehingga tingkat subjektivitasnya itu relatif tinggi. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang penting dalam memahami bagaimana pengguna bereaksi terhadap informasi akuntansi. Namun, pendekatan ini tidak dapat digunakan secara mandiri dan perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain agar menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Dengan demikian, akuntansi itu tidak hanya dipahami sebagai sistem informasi berbasis angka, tetapi juga sebagai alat yang berkaitan erat dengan perilaku manusia. Kita akan membahas mengenai pendekatan positif dalam akuntansi. Sebenarnya apa sih artinya? Jadi, pendekatan positif itu merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan praktik akuntansi yang memang benar-benar terjadi di dunia ini, teman-teman. Nah, serta nantinya pendekatan ini juga bisa memprediksi bagaimana sih perilaku akuntansi itu di masa depan. Nah, pendekatan ini juga tidak membahas apa sih yang seharusnya dilakukan, tetapi pendekatan ini itu lebih berfokus kepada apa yang sebenarnya dilakukan oleh perusahaan. Nah, pendekatan ini juga menekankan nih teman-teman pada bagaimana dan juga mengapa manajer itu lebih memilih metode akuntansi tertentu, serta nantinya bagaimana sih pengguna laporan keuangan itu bisa merespon informasi yang didapat. Oke, kita masuk ke karakteristik dan juga teori utama dari pendekatan positif ini. Dalam pendekatan positif terdapat teori utama, yaitu Positive Accounting Theory atau PAT, di mana teori ini menjelaskan teman-teman bahwa manajer itu cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memberikan keuntungan bagi siapa? Ya bagi dirinya sendiri maupun bagi perusahaan. Nah, ada juga karakteristik nih dari pendekatan positif. Antara lain, yang pertama adalah berdasarkan data empiris atau data nyata.
Jadi data yang didapatkan itu benar-benar ada teman-teman. Lalu yang kedua, menggunakan observasi dan penelitian. Tidak hanya sebatas melakukan pendataan saja, tapi mereka juga melakukan observasi dan juga penelitian. Yang ketiga, bersifat deskriptif serta berfokus nih teman-teman pada perilaku manusia, misalnya dari segi manajer atau dari segi investor. Terkait teori dan juga karakteristik dari pendekatan positif, selanjutnya kita akan membahas mengenai hipotesis dari pendekatan positif. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu ada hipotesis bonus plan, di mana hal ini, hipotesis ini itu menyatakan bahwa manajer itu lebih cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan, teman-teman. Tujuannya apa? Jadi nantinya supaya bonus yang didapat itu menjadi lebih besar. Lalu yang kedua ada debt covenant hypothesis, di mana hal ini itu perusahaan itu yang memiliki tingkat utang yang tinggi biasanya lebih cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba, teman-teman. Supaya apa? Supaya nantinya dia bisa terhindar nih dari pelanggaran kontrak utang. Lalu yang ketiga ada political cost hypothesis, di mana hipotesis ini menyatakan nih teman-teman bahwa perusahaan besar itu lebih cenderung memilih metode yang menurunkan laba. Kenapa? Supaya nantinya tujuan dia itu bisa menghindari yang namanya pajak yang tinggi, serta nantinya dia bisa mengurangi sorotan publik atau sorotan dari pemerintah terhadap perusahaannya. Oke, selanjutnya nih kita akan membahas mengenai kelebihan dari pendekatan positif. Jadi ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh pendekatan positif. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah dia lebih realistis. Kenapa? Karena sesuai dengan kondisi saat ini, teman-teman. Karena dia kan tadi berbasis penelitian dan juga observasi ya. Jadinya kita lebih bisa merasakan realnya dari pendekatan ini. Lalu yang kedua dapat digunakan untuk memprediksi perilaku akuntansi, serta nantinya penelitian ini atau pendekatan ini berbasis pada data dan juga penelitian. Di balik kelebihan selalu ada kekurangan ya teman-teman, atau kelemahan, di mana pendekatan ini itu memiliki kekurangan. Salah satunya adalah tidak memberikan sebuah solusi mengenai metode terbaik yang harusnya digunakan oleh perusahaan itu apa sih. Nah, pendekatan ini juga cenderung fokus pada kepentingan individu, serta terkadang itu dia mengabaikan beberapa aspek etika ya teman-teman. Nah, kalau kita simpulkan, pendekatan positif ini itu sebenarnya merupakan pendekatan yang lebih menjelaskan dan juga memprediksi praktik akuntansi ya teman-teman, berdasarkan perilaku nyata, khususnya dalam hal apa? Dalam hal pengambilan keputusan oleh manajer.